Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 isu terkini kelas 6D ingin memaparkan topik seputar radiasi. Anggota kelompok 7 terdiri dari yang pertama ada Tasbiatul Husna, yang kedua ada Ali Rahmatullah Malik, yang ketiga ada Maulana Hazim. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yakni pengertian radiasi. Menurut Kemenkes, radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atau atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Pada subbab yang kedua ada jenis radiasi. Berdasarkan kemampuan dalam melakukan ionisasi, radiasi dapat dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Yang pertama ada radiasi pengion adalah radiasi yang jika menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut ion atau ionisasi. Yang kedua ada radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Pada subbab yang ketiga, pekerja yang berisiko terdiri dari yang pertama ada pekerja yang bekerja di instalasi nuklir, yang kedua ada radiografer di bagian radiologi, yang ketiga ada pekerja pabrik nuklir, yang keempat ada astronot, yang kelima ada tenaga elektromedis yang bekerja pada pelayanan radiologi, dan yang keenam ada tenaga radiofarmasi. Selanjutnya pada subbab yang keempat terdapat efek radiasi pekerja. Radiasi dapat menimbulkan risiko kerusakan sel atau jaringan tubuh, efek somatik atau efek genetik. Selain itu, risiko bahaya yang mungkin terjadi pada pekerja radiasi yaitu efek deterministik dan efek stokastik. Pengaruh sinar X dapat menyebabkan kerusakan hemopoietik atau kelainan darah seperti anemia, leukemia, dan leukopeni, yaitu menurunnya jumlah leukosit di bawah normal atau kurang dari 6.000 meter kubik. Oke, selanjutnya adalah narasi kasus. Berikut ini adalah kasus yang kami gunakan yang berjudul Exposure to Solar UV During Outdoor Construction Work in Britain. Berdasarkan kasus tersebut, pekerja konstruksi yang bekerja di luar ruangan di Inggris itu terpapar oleh sinar UV matahari selama proses kerja. Nah, penelitian ini dilakukan di Inggris pada tahun 2019. Data pada penelitian dikumpulkan dari 67 pekerja dari 9 tempat kerja, 41 diantaranya melakukan pengukuran paparan sinar UV selama 758 hari kerja. Pekerja konstruksi tersebut dapat terpapar oleh sinar UV ketika bekerja di luar ruangan, terutama pada musim panas. Kenapa pada saat musim panas? Karena ketika musim panas, periode UV lebih tinggi dibandingkan dengan musim dingin. Nah, pekerja di luar ruangan lebih beresiko tinggi terpapar radiasi sinar UV dibandingkan pekerja dalam ruangan. Pengukuran radiasi sinar UV pada penelitian ini atau kasus ini yaitu pada pekerja konstruksi dengan memasang sensor di bagian belakang helm proyek pekerja konstruksi tersebut. Pekerja yang terpapar radiasi sinar UV secara terus-menerus dalam waktu yang lama akan sangat berisiko menderita kanker kulit, non-melanoma. Pekerja yang bekerja selama sekitar 30-40 tahun dengan paparan pada kulit yang tidak terlindungi itu akan berpotensi terpapar radiasi matahari. Nah, pekerja konstruksi luar ruangan di Inggris yang bekerja lebih dari sekitar 30 tahun dapat memiliki risiko 2 kali lipat untuk squamous cell carcinoma. Dan mereka yang bekerja di luar ruangan selama lebih dari sekitar 40 tahun dapat memiliki risiko yang sama, yaitu 2 kali lipat untuk basal cell carcinoma. Kemudian kita masuk ke strategi dan rekomendasi pengendalian. Yang pertama ada substitusi, yaitu melakukan pekerjaan pada pagi hari dan sore hari ketika risiko paparan sinar ultraviolet lebih rendah. Kemudian ada engineering control, yaitu membuat naungan matahari untuk para pekerja jika memungkinkan. Jika tidak, naungan matahari dapat menjadi tempat berteduh bagi para pekerja. Selanjutnya ada administrative control. Yang pertama, pekerjaan di luar ruangan dilakukan pagi-pagi sekali atau sore hari ketika tingkat solar ultraviolet rendah. Yang kedua, pekerjaan di dalam ruangan atau di tempat teduh dilakukan pada tengah hari ketika tingkat solar ultraviolet di tingkat paling kuat.
Selanjutnya adalah membagikan tugas di luar ruangan dan melakukan rotasi sehingga pekerja yang sama tidak selalu berada di bawah sinar matahari. Selanjutnya adalah penggunaan aplikasi SunSmart UV Alert untuk para pekerja. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan kulit setiap 12 bulan sekali. Kemudian yang terakhir adalah alat pelindung diri. Yang pertama adalah memakai pakaian kerja yang terlindung dari sinar matahari, memakai topi pelindung matahari, kacamata hitam, dan sunscreen. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi.